Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-A'raf ayat 59 Allah berfirman, sungguh aku benar-benar telah mengutusmu. Laqad, sungguh benar-benar kami mengutus Nuh, telah mengutus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya Nabi Nuh yang ketika dihadapi oleh Nuh. Faqala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Ujar Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu waktunya, jaraknya sekitar 2000 tahun, Pak. Sekitar 2000 tahun. Jadi ya kaumnya itu masih di situ-situ juga. Apakah sudah berada di Buntuk, ini ada karena depan kisahnya. Jadi yang Allah kisahkan itu ya kisah Nabi Nuh, yakni di daerah Timur Tengah. Nabi Nuh mengatakan, ya, setelah diutus sebagai seorang rasul, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, beribadahlah kepada Allah, beribadahlah dan mentauhidkan Allah. Itu mesti begitu. Beribadah itu mesti tujuannya adalah mentauhidkan Allah. Malakum, nah ini, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kamu dari sembahan-sembahan, dari Tuhan-Tuhan selain Dia Allah. Karena pada saat itu sudah ada penyembahan terhadap berhala, yang berhala itu adalah tamsil, jadi gambaran dari orang-orang yang menjadi pemimpin mereka tempo dulu, dari jarak Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Itu syaitan, ya, itu membisikkan kepada mereka sehingga sampai pada tahapan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka itu sebagai Tuhan. Itu makanya Rasulullah jauh-jauh hari memberikan
peringatan kepada kita, iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kamu berlebih-lebihan kepada pemimpin. Kita ini saja yang sudah meyakini harus menjauhkan kepada sikap berlebih-lebihan, itu masih ada di antara kita. Aku mun kada guru itu kada tupang, itu kan masih ada. Jadi tidak lagi apakah guru itu mendatangkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, enggak. Itu kita loh itu, apalagi orang, lebih lagi. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Ujar Nabi Nuh, aku ini takut. Aku takut ikam-ikam ini nanti ya mendapatkan siksa yang sangat besar, yakni neraka. Karena resikonya ketika orang berbuat kesyirikan, tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Bila dia membawa kesyirikan kemudian ia mati, itu nggak bisa sudah selamat, melainkan di dalam neraka. Jamaah yang ulun muliakan, jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketauhidan. Kenapa? Karena nilai ketauhidan itu menegaskan bahwa meniadakan Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah semata. La ilaha illallah. Makanya ketika seseorang itu mengucapkan asyhadu, ulun sering sampaikan, ada dua syarat orang itu menjadikan dia mengucapkan aku bersaksi. Yang pertama al-ilmu dan yang kedua at-ta'ah. Itu mesti begitu, Pak. Hari-hari kita mengucapkan asyhadu adalah komitmen kita untuk aku mengilmui terhadap la ilaha illallah, aku mengilmui Muhammad Rasulullah. Berikutnya mentaati. Berikutnya mentaati. Itu konsekuensi ketika orang mengucapkan. Sebab kita ini karena masih kadangkala beriman dan berislam itu sebagiannya diimani, sebagiannya diingkari bahwa manusia itu memang tidak sempurna, tapi kita harus punya konsekuensi. Jangan ngomong aja kan gitu. Ulun tidak manopian termasuk ke ulun lah. Jangan nanti pian nang bepandir Bang haratkah juga. Loput tem kayak itu. Gak bisa Pak kita. Mun kayak itu ulun kada wani ceramah. Kebanyakan orang yang tidak berani menyampaikan itu kan karena itu. Pian Pak nang bepandir itu haratkah sudah. Nah, samai pada berusaha juga Pak. Karena hari-hari terjadi sebuah fluktuasi gelombang. Kita menghendaki yazid bertambah, tapi pada kenyataannya al-iman itu yazidu wa yanqusu. Hari ini kadang mau disogok karena 100. Coba kalau esok datang 500, habang, bisa berubah Pak. Woi. Kenapa pian kada wani disogok 100-annya? 5 buting nah. Betete cek. Maka duitnya hanyar racun. Menggeripak ya orang Bang. Ada mau orang namanya nyogok itu duitnya nalusuh-lusuh ini. Menggeripak, prak ya. Menggeripak Bang bahasa kami itu. Iyalah. Lain wata. Itu namanya. Oke, tapi enggak, kita ingin istiqomah. Kita ingin istiqomah. Karena kadang-kala ini terus terang saja, kita ini tidak yakin dengan keyakinan yang berhubungan dengan Al-Qadar. Andai kata kita tidak menerima yang haram, itu pasti menerima yang halalnya tidak kita yakini. Andai kata kita itu tidak menerima yang
tidak menerima yang haram. Kalau memang itu takdir Allah kita terima, itu nanti ada tuh yang memberi yang halal itu. Cuman kita ini kada yakin, bah. Kalau ini kada diterima, aku pacang kada menerima rizki seperti ini. Nah itu yang beratnya itu. Lalu timbul tampolo. Wah, tahu tampolo lah biar. Tampolo ya. Kada aku cocok, ada jaya tahu kan gitu. Jadi memang Muhammadiyah menginginkan seperti itu, Pak. Kita ingin belajar gitu. Ya tadi itu, kalau kaku kada umpat kayak orang, nah bisa kada dapat nih, gitu. Iya, bisa kada dapat. Jadi aku juga harus kayak seperti orang. Ya karena memang tidak yakin, Pak. Akhirnya bukan sistem Islam yang kita lakukan, tetapi sistem bukan Islam. Berat, memang berat, Pak. Tidak semudah yang kita gambarkan. Maka dari itu ya, ketika berbicara hal yang berhubungan dengan Tuhan, orang berpikir bahwa Tuhan itu adalah seperti berhala, seperti kekubur. Kita ya kekubur iya, tapi kalau kita gambaran bahwa orang yang meninggal itu berada di kubur itu, rohnya masih ada di situ, apalagi rohnya orang-orang yang soleh yang bisa dimintai sebagai perantara kan masih ada. Kalau kita kan tidak, Pak. Jadi salah satu daripada hal yang membatalkan tauhid itu adalah, sebentar, mungkin ada hafal. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berani mengatakan batal syahadat itu berarti syirik. Siapa yang ia menjadikan diantaranya dengan Allah ada perantara, yad'uhum, ia berdoa kepada mereka, ya, wa yas'aluhum, ia minta kepada mereka as-syafaat. Syafaat, kita minta syafaat kepada Rasulullah aja tidak, Pak. Tidak ada dalil minta syafaat kepada Rasulullah. Rasulullah memohonkan syafaat untuk kita, iya. Jadi syafaat itu diperoleh yang pertama karena kita bertauhid, dan yang kedua karena kita beramal soleh. Karena kita beramal soleh. Jadi yang kita tempuh itu dua, amal soleh tidak didasari oleh kesyirikan. Kesyirikan dengan beramal soleh. Maaf, tidak kesyirikan dan dengan beramal soleh. Bertauhid maksudnya. Al-imanu billah. Jadi kita tidak, Pak. Tanggal 14 Januari ini nanti ada haul besar-besaran di Martapura. Jangan pati tulak lah, tanggal 13-14 itu ke Banjar Lapah ya. Apakah lewat Margasari atau lewat mana? Wah, itu pacang jutaan, bukan ribuan. Ya karena mereka wasaid sebagai perantara. Jadi beliau itu sudah kita anggap, orang menganggap beliau sudah ada kamplingan surga. Kenapa? Karena memang mereka menyatakan bahwa beliau itu adalah wali Allah. Wali Allah itu memang dijamin oleh Allah, Pak. Dijamin. Tapi siapakah wali Allah itu? Nah, ini yang berbeda pemahaman. Bagi kita Ahlussunnah, wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Sampai iman dan takwanya itu lahum ajruhum, bagi mereka apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi iman dan ketakwaan itu ada pada derajat ia tidak pernah merasa takut menghadapi hidup ini kecuali takut hanya kepada Allah, dan tidak pernah khawatir. Iya, nggak pernah khawatir. Tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah, dan tidak pernah khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi gak perlu takut. Nyamannya pandai, orang duitnya banyak, Bang. Kan begitu biasanya. Apa orang duitnya banyak itu tidak pernah merasa takut? Oh, siapa bilang? Takutnya tuh luar biasa kalau ia tidak memiliki daya keimanan dan daya ketakwaan. Itulah makanya jamaah, Allah SWT mengutus semua rasul itu untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kenyataannya apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka apakah engkau telah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kita di sini, Pak. Kalau kita meyakini dukun, kada. Meyakini tukang ramal, kada juga. Mencari amalan terhadap orang dukun, kada juga. Kita enggak. Tapi yang paling susah adalah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Allah loh yang mengatakan ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala Allah basarihi gisawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka apakah engkau telah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Allah nih. Sehingga timbul definisi what is the God? Apakah Tuhan itu? Karena berbicara hawa nafsu, maka Tuhan itu adalah sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diperlukan. Boleh. Tapi yang tidak dibenarkan apabila sesuatu itu menguasai kita. Sesuatu itu menguasai kita. Berdagang menguasai kita. Kada tahu di duhur, kada tahu di asar, kada tahu di halal, kada tahu di haram. Wah ya ini Pak Haji mencari yang haram aja ngalih, yang halal habis sudah. Bayangkan biar yang halal Pak Haji habis, nang haram berebut. Hati-hati tuh orang-orang kafir itu seperti itu. Halal ini habis, coba-coba mencari nang halal di kamu kali debat ya. Nang haram dingin berebut orang ikam pulang mencari nang halal bis sudah. Itu pengaruhnya besar sekali. Dasar bujur jua aja. Sehingga ia dikuasai. Siapa sih yang menyalahkan dalam Islam berdagang? Boleh apabila memenuhi syarat rukunnya dan tidak melanggar terhadap larangan-larangannya. Untuk mengukur apakah itu menjadi Tuhan atau tidak, itu sendiri-sendiri kok. Apakah ketika masuk waktu duhur kita segera melaksanakan sholat duhur, atau kecintaan kita kepada Allah dan kepada perdagangan teruji. Ada orang ketika sholat duhur jam 2 hanya sembahyang duhur. Kenapa? Pian sembahyang duhur jam 2
nyaman sholat asarnya kada berwudu lagi. Waratnya ada aja jawabannya, Pak. Jam 3 kalau di Amun teh jam 3:30 masuk waktu asar. Nyaman Pak aja ya. Imbas sembahyang zuhur stomat lagi asar. Malar kada mau batir banyak pulang. Jadi memang tergerus Pak, kecintaan kita kepada Allah tergerus. Makanya Allah sudah menjelaskan bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kamu itu terpengaruh urusan dunia. Kenapa? Urusan dunia ini jadi Tuhan kita. So kalau ini tidak kita lakukan nggak ada dapat nih, tampolo. Nah tampolo pulang. Kalau kita bicara soal fikih boleh, orang sembahyang asar jam 2 boleh, karena memang masih di dalam waktu dibolehkannya sholat duhur, waktu dibolehkannya sholat asar jam ini sampai. Tapi bicara mahabbatullah, nah ini yang menjadi apakah seseorang itu dia dekat dengan Allah atau ia jauh dengan Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu amat sangat, Pak. Ada di WA itu mengisahkan ada seorang pedagang apa namanya, pedagang apa ya, pedagang bakso, pedagang apa. Nah itu ada orang datang, karena bininya pesan datang. Sekalinya orang nang berjual ini ke masjid Pak, masjid sembahyang maghrib, takoni dihiga-higanya ini kada sembahyang. Nah mana nang menjual, tahu sembahyang tadi. Ujar nang hendak menukar tadi, kada pintar lalu nih ya. Orang hendak menukar sekalinya sembahyang. Selesai sembahyang, orang tadi ini bulik. Nah lalu ini menukar ya, karenanya pesan bini, tahu lah pian bini. Oh pesan, kada kawannya nukar, kada ke lain, kada ke situ. Sekali begitu memesankan bininya, seorang pulang hendak pesan, pamanai, 2 porsi pulang. Wah 2 porsi. Begitu diolahkan porsi yang kedua, ingat pulangan anaknya, anakku kayaknya pulang hendak pamanai taluk 3. Oh, 3 porsi. Tidak seberapa lama datang orang, Pak, orang bejurut, orang datangan. Lalu orang yang menukar pertama tadi berpikir, oh dasar percekian juga orang sembahyang ini. Nah coba, jadi kita ini termasuk ulur juga. Bagaimana sih mengutamakan Allah? Bagaimana mengutamakan Allah itu? Dia yakin kalau memang rezeki itu kepada seorang, karena aku yang sembahyang ada tuh rezeki. Atau kemudian kita menuntung-nuntungakan berjuang. Makanya kan di Saudi Arabia karena sudah menjadi sebuah undang-undang, walaupun akhir-akhir ini juga ada perubahan-perubahan terhadap perilaku mahkota raja. Nah itu seperempat jam menjadi aturan negara, seperempat jam sebelum masuk waktu itu mesti harus tutup. Yang di luar tidak masuk, yang di dalam menyelesaikan. Nanti ada exitnya, jalan keluarnya itu di belakang. Lewat belakang tidak boleh, ada yang menunggu. Kalau bang lewat belakang supaya masuk nggak bisa. Jadi diselesaikan. Begitu sudah waktunya adzan, sudah selesai, sudah tutup betul, yang di dalamnya juga nggak ada lagi.
Sehingga pedagangnya pun juga sembahyang, walaupun sembahyangnya kadang-kadang ulun melihati di emperan toko. Ya, walaupun begitu kan kalau di pinggir masjid Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kan ya tetap aja karena banyaknya manusia kan sampai belakang. Nah, jadi memang sebuah pengaruh kekuasaan negara itu sampai ke situ, sampai ke situ. Kalau kita kan enggak, jadi tidak mempengaruhi terhadap peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Akhirnya yaitu kantor tetap buka juga, walaupun mungkin sistemnya sistem pergantian. Ada nang dua bulik sholat bayang duhur, nang sekong tertinggal, kena nang ini kena datang, ini pulang bulik, tapi tetap buka. Kalau memang itu sebuah syariat, aturan untuk melaksanakan sholat pada waktunya, tutup semua, nggak ada yang buka. Pendidikan juga begitu. Makanya tadi ibu-ibu ada yang bertanya, kayak apa Pak ini untuk, karena ini ibu-ibu ini termasuk concern dengan pendidikan, ingin mengajarkan supaya anak-anak ini melaksanakan sholat pada waktunya. Tapi juga yang lain tidak suka loh. Orang sembahyang kan bisa bu, sholat duhur jam 1, tidak perlu sekolah kemudian harus berhenti karena ada sembahyang pada waktunya. Oh memang betul Pak, ada seorang insinyur yang bekerja di Saudi Arabia yang awalnya dia juga tidak suka dengan perilaku orang Arab. Begitu ke sana dia merasakan, oh jadi walaupun mereka hanya menyangka nih orang Arab ini kalau begawe kok santai-santai aja sih gitu. Tapi begitu mereka sudah masuk waktu, semuanya melaksanakan sholat. Dan itu menunjukkan sebuah ketentraman itu. Nah, persoalannya kan ketentraman, Pak. Lewang kita bercari itu untuk mendatangkan ketentraman kok. Lah kok kemudian bercari dengan yang kita dapatkan itu membikin kita menjadi gundah. Itu kan luput, Pak. Ulun sampai membaca ada keterangan seorang ulama itu, antara kita beramal berwakaf ketika kita masih sehat ya, itu dibanding ketika harta itu kita tinggal mati jadi warisan. Beliau mengatakan nanti di akhirat harta warisan yang dipakai oleh anak-anak kita, alhamdulillah anak-anak kita itu anak yang baik, ternyata harta yang diwarisi oleh anak-anak kita itu ditimbang di timbangan anak-anak kita. Sementara kita yang punya awalnya hanya melihat, loh itu kan ampunku dulu. Walaupun memang dapat pahala Pak, tapi tidak seperti ketika yang mereka itu memiliki. Itu kan dulu ampun kok, kenapa jadi kada tertimbang ke sini? Ada yang tertimbang, tapi tidak sebanyak yang anak-anak kita itu ketika masih hidup ya berwakaf. Bukan berarti kita habiskan, tidak. Rasulullah juga mengatakan kul wasrab walbas watasaddaq fi ghairi sarofin wala makhilati. Makanlah kamu, minumlah kamu, berpakaianlah kamu, bersedekahlah kamu, jangan berlebih-lebihan, jangan bermegah-megah. Nah, ya, makan juga jangan bermegah-megah, berlebih-lebihan. Karena ada orang yang makan itu kadang-kadang kada dihabiskan, tinggal lauknya banyak, anunya banyak, tapi kada dihabiskan, hanya sekedar kemewahan aja. Ada juga orang minum macam-macam, berpakaian juga bermegah-megah, dipakai sekali dah kada lagi dipakai, umpamanya begitu.
Jadi itulah sebabnya ya jangan sampai hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Tetapi yang kita perlukan itu siapa? Allah. Namanya al-itsbat. La ilaha, kita meniadakan Tuhan-Tuhan termasuk hawa nafsu yang menguasai diri, lalu kita tetapkan Allah lah yang menguasai aku, Allah lah yang kita perlukan, dan Allah lah yang menguasai aku. Selain Allah tidak menguasai aku. Kita guring boleh guring, karena memang itu adalah hak mata. Kalau mata ini kita tidak tidur, kita juga akan merasakan sakit. Makanya menurut penjelasan dari mana nggak tahu, baca aja Pak. Guring itu kalau bisa itu mulai 10:30 itu sampai jam 1. Itu mun kawak jangan kada guring. Itu ternyata sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sepertiga akhir malam itu bisa kita bangun. Tapi kalau kita di akhir di akhir sepertiga awal itu sudah tidur. Nah, waktu pertengahan malam itu kalau bisa sudah tidur, katanya apakah begitu? Nah, ada potensi-potensi badan yang ketika itu kita memang harus tidur. Jadi kita berusaha, begitu selesai sholat isya, ada pekerjaan apa, begitu jam 10:30, ya sudah berwudu. Nah, berwudu lagi. Jadi lalu kita itu bersih, Pak. Bersih secara fisik, juga bersih secara psikis. Bila mati dalam keadaan berwudu, masuk surga, Pak. Coba. Kalau kada sembahyang Pak Haji, nah, lapah menjawab nang itu. Nah, apa jadi maka kesana larinya. Kalau anak guring Pak berwudu terus, tapi kada sembahyang, masuk surga lah juga. Ya surga ikam tuh masuk ya. Ya ndak lah. Nah, pertanyaan macam itu lapah menjawab. Kunci dakwah para nabi itu terdapat pada perkataan, Pak, ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Hampir semua nabi itu begitu. Wahai kaumku, ya qaumi, itu ada yaknya, ya mutakallim. Ya qaumi, wahai kaumku, wahai umatku, ubudullaha, sembahlah olehmu akan Allah beserta mentauhidkan Allah. Jangan hanya menyembah kepada Allah kemudian dicampuri dengan keyakinan yang lain. Orangnya sembahyang tapi masih memakai piduduk, masih memakai sesaji untuk selain Allah. Orangnya melaksanakan sholat tetapi di tangannya ada cincin yang dirajah dengan diisi di situ itu kekuatan dari jin dan syaitan. Coba. Jadi bertentangan antara dia menyembah kepada Allah kemudian dia meyakini. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Jangan kamu menjadi seperti wanita yang mengurai tenunannya ketika tenunan itu sudah hampir jadi. Jadi orang menenun, ya, sudah parak, sudah jadi, dijuhutnya diurai. Itulah ibarat orang yang ia melakukan ibadah, melakukan pengabdian diri kepada Allah, bertauhid, dia juga berbuat kesirikan. Itu diibaratkan seperti orang menenun, hendak jadi ditarik, Pak. Itu kusut namanya kalau bahasa kita. Kalau sudah kusut seperti itu mencari ujung pangkalnya itu susah sekali. Baik dibuang, menenun pulang bahasa.
lebih cepat begitu daripada meurai kembali. Nah, karena kawah Pak kemana-mana, soalnya menenun Pak. Menenun itu kan meloncat-loncat anunya itu kalau nah itu membukanya itu orang lapah. Demikian orang itu kalau bertauhid tapi diikuti dengan kesirikan, susah Pak untuk kembali bertauhid itu susahnya bukan main. Pian kalau mendengarkan orang ceramah-ceramah itu setemat-temat kisah para wali. Kisah para wali ketemu dengan Rasulullah, memberikan Rasulullah ajaran kepadanya itu ini yang dibaca, ini yang dibaca. Betul Pak. Jadi tidak lagi memikirkan apa tuntunan Rasulullah, enggak. Mimpinya itu mana digali-gali terus. Kenapa? Tujuannya itu ya hulu tadi Pak. Hulu tadi itu. Kadang-kadang yang dikisahkan orang, bukan dirinya. Nah dirinya nanti dikisahkan oleh orang begitu. Jadi ada sindikat gitu Pak. Kita bukan memberikan contoh. Jadi makanya kita tidak melakukan seperti wanita yang menguraikan tenunannya begitu sudah akan jadi ditarik ya, ditarik lagi tentang tenunannya itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh kan begitu sama, sampai dihancurkan Pak. Umatnya Nabi Nuh yang kafir itu tenggelam, habis kisah. Coba murkanya Allah itu luar biasa kepada umat-umat yang terdahulu. Begitu ya berbuat kesirikan dan menentang Allah, habis kisah. Terjadi banjir besar sehingga nanti Nabi Nuh itu menjadi Abul Bashar Ats-Tsani, menjadi bapak manusia yang kedua karena nggak ada lagi. Sebagian mengatakan tinggal 80 pasang manusia aja lagi. Dan beberapa binatang yang ia itu menaiki kapal Nabi Nuh. Cuman anehnya juga ketika itu Nabi Nuh membuat kapalnya itu di daratan Pak. Jadi biasanya orang itu membuat kapal kan pinggir sungai, bikin kapal itu di pinggir lautan. Ini jauh pada lautan. Memberikan peringatan kepada orang, ujar Nabi Nuh, inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Sesungguhnya aku takut atas kamu nanti siksa yang sangat pedih. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, tokoh-tokoh lawan daripada Nabi Nuh mengatakan, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, meninggalkan penyembahan Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Ini adalah nama-nama tokoh-tokoh ulama tempo dulu yang kemudian ditamsil ya, dimisalkan, dijadikan berhala. Oh jadi berhala, sedangkan gambar saja ada yang kalau ini dipasang gambar guru si ano atau wali si ano, maka akan mendatangkan keberkahan di toko itu atau mendatangkan keberkahan di rumah itu. Itu gambar Pak. Jadi kalau punya keyakinan seperti itu ya sama dengan yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Begitu pula Nabi Hud alaihissalam mengajak kepada umatnya kaum Ad untuk mengesahkan Allah SWT. Diyakini Nabi Hud itu berada di Hadramaut. Waduh sekarang ini luar biasa Pak. Ziarah
ziarah ke Tarim, itu laku betul. Jadi sebelum ke umroh ke Tarim dulu. Bahkan sampai sebagian tuan guru itu memberikan suatu gambaran ketika orang itu berangkat ke Tarim. Itu kan Tarim itu apa? Sebuah kota, di situ diyakini habaib semua, Pak. Dan mereka merasa di kota itu melihat Rasulullah. Cuman saat ini belum ada yang berpendapat bahwa roh Rasulullah itu nanti bisa dipindah. Sedangkan di Surabaya saja, di Probolinggo itu ada seorang ya yang dikatakan ya Habib lah, itu bisa memindah arwah Sunan Ampel itu menuju ke Probolinggo. Coba bisa dibayangkan. Jadi memindah roh kemudian diletakkan di samping masjid, dan itu adalah merupakan gambaran bahwa roh Sunan itu bisa pindah ke situ. Duit tentang habis-habisan tuh bubuannya juga, Bang. Kenapa kalau kita ditentang nanti orang bisa memindah roh Rasulullah pulang? Coba, di Tarim itu sudah ada yang mereka itu melihat ya terhadap roh Rasulullah SAW. Kalau kita kan baru kalau ada baca asrokol atau baca tolaat, nah roh Rasulullah datang. Nah, atau melihat atau tidak nggak tahu itu orangnya aja yang melihat itu. Nah, inilah jamaah yang memuliakan. Padahal sejak Nabi Adam Islam mengajarkan bertauhid. Insya Allah akan kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.